Selamat datang di race ketiga Liga 2 Marberan Indonesia. Kita sudah memasuki minggu ketiga pemirsa dalam turnamen Liga Balap Kelereng Indonesia yang diselenggarakan oleh Federasi Balap Kelereng Indonesia, yaitu MRI Marberan Indonesia, dan juga didukung oleh Federasi Balap Kelereng Dunia IMRF International Marberan Federation. Dan saya, Edgar Sijatmoko, seperti biasanya akan memandu Anda selama balapan berlangsung. Kali ini kita akan menyaksikan lanjutan Liga 2, di mana laga sebelumnya dimenangkan oleh Persewar Waropen yang diwakili oleh kapten tim mereka, yaitu Fei Pae. Sungguh mengejutkan memang melihat Persewar memenangi balapan tersebut, karena tiba-tiba saja ia mendominasi balapan di dua putaran akhir balapan. Dan kita lihat saja apakah perwakilan dari Persewar mampu memanfaatkan keuntungan start di posisi 1 di balapan ketiga ini. Dan inilah susunan start race Liga 2 ini. Persewar start di posisi 1, menurunkan Moses, Markman-nya. Sepertinya strategi dari tim Persewar yaitu ingin mempertahankan posisinya di urutan depan. Sriwijaya, Sulut United, Persis, dan PSBS Biak Numfor juga sepertinya berpikir sama dengan Persewar yang menurunkan Markman di race ini dengan tujuan menjaga posisi mereka agar tidak mudah disalip. Sementara Mitra Kukar dan PSMS Medan yang start di posisi 18 dan 17 karena gagal finish di race sebelumnya sama-sama menurunkan cornerman mereka. Berbeda dengan Semen Padang, ia menurunkan salah satu balancer utama mereka, yaitu Sunarto. Inilah sirkuit di balapan ketiga ini, sirkuit Brigif Kujang, berlokasi di Cimahi. Terlihat di peta sirkuit, sirkuit ini memiliki ciri khas di bagian garis finish, yaitu lintasannya menyerupai tanda love atau cinta. Dan kita lihat di sisi tribun pemirsa, para pecinta balap kelereng sepertinya sudah tidak sabar melihat tim kecintaan mereka berpacu di atas aspal. Mereka tentunya juga ingin melihat drama dan aksi seru di antara peserta Liga 2. Dan sepertinya ke-18 tim balap kelereng sudah bersiap-siap di garis start. Ini berarti tanda balapan akan segera dimulai. Ya, tanda start sudah menyala dan Liga 2 melaju. Dan seluruh tim sudah melewati 4 tikungan. Dan sepertinya Sulut United, Sriwijaya, dan Badak Lampung berada di 3 urutan terdepan. Dan Badak Lampung sepertinya langsung menyerang, ingin merebut posisi 1 dari tangan Sulut United dan memasuki tikungan love, salah satu tikungan yang berbahaya karena tim-tim balap kelereng akan saling berbenturan di sana sehingga menyebabkan Sulut United keluar lintasan di awal balapan. Apa yang terjadi? Sulit dipercaya pemirsa, padahal tadi Sulut United berada di posisi pertama dan kini ia menjadi tim pertama yang keluar lintasan di balapan ketiga ini. Sangat disayangkan. Sementara Persis berusaha mengejar Sriwijaya. Persis terkena marking dan terkena lagi dan lagi, dan Persis pun merosot ke posisi 9. Sangat berbahaya memang di 3 tikungan terakhir di sirkuit Brigif Kujang ini. Tim-tim balap kelereng harus mampu keluar dari gerombolan tim-tim lain agar mampu menghindari benturan yang akan menyebabkan posisinya terperosok seperti yang dialami Persis Solo. Dan sebentar lagi memasuki tikungan tersebut, Sriwijaya harus menjaga jarak. Kalteng Putra mendapatkan dorongan dan menyusul Badak Lampung. Kini berada di posisi 2 Kalteng Putra. Sementara Sriwijaya masih mempertahankan posisi satunya di lap 4 ini yang didapatkan setelah Sulut United keluar lintasan. Dan tampaknya Kalteng Putra mengancam di sana. Hampir saja Kalteng Putra merebut posisi 1. Badak Lampung menyalip Kalteng Putra dan kembali lagi ke posisi 2. Tapi Kalteng Putra kembali mendahului Badak Lampung. Kita lihat, Badak Lampung dan Kalteng Putra terkena benturan sehingga mereka berdua harus melepaskan posisi 2 dan 3. Perserang-serang menjadi korban kedua di sirkuit Brigif Kujang ini. Ia terlempar keluar lintasan saat memasuki konveyor. Kini hanya 16 tim yang tersisa. Persis dan Mitra Kukar cepat sekali namun di marking. Kini PSBS memepet Sriwijaya. Akhirnya pergantian pimpinan balapan terjadi. PSBS berhasil menyalip Sriwijaya di lap kelima setelah memanfaatkan dorongan dari Persis. Persis pun yang terkena marking, lagi-lagi terkena benturan bertubi-tubi oleh tim-tim di belakangnya. Dan kita lihat Sriwijaya kembali lagi di posisi pertama, menyalip PSBS yang terbuka penjagaannya. Luar biasa Sriwijaya. Namun Sriwijaya harus berhati-hati di sini. Kita lihat, dan PSBS kembali lagi di posisi 1 menyalip Sriwijaya. PSBS terkendala di konveyor dan melepas pimpinan balapan lagi.
Kini Sriwijaya dengan markman-nya Rivaldi kembali memimpin balapan lagi, dan di belakangnya ada Badak Lampung. Oh, PSMS dan juga PSBS berhasil menyalip Badak Lampung dengan beradu sprint. Dan posisi Badak Lampung masih terancam. Tampaknya PSBS berhasil menyusul PSIM. Oh, PSIM di posisi pertama. Lagi-lagi Sriwijaya disusul di tempat yang sama. Sepertinya Rivaldi, sang markman mereka, tidak mampu melakukan penjagaan dengan baik di tikungan itu. Kini apakah Sriwijaya mampu merebut kembali pimpinan balapan lagi? Tampaknya PSIM semakin jauh meninggalkan Sriwijaya. Namun Sriwijaya masih berpeluang menyalip PSIM di tikungan Love. Yang perlu dilakukan Sriwijaya hanyalah melakukan marking. Oh, PSBS dan PSMS menempati posisi 1 dan 2. Mereka lah yang memanfaatkan dorongan dari tim di belakangnya sehingga mampu menyalip Sriwijaya dan PSIM sekaligus. Oh, PSIM mendahului PSMS. Kini mengejar PSBS Biak Numfor. Jarak mereka dengan tim di belakangnya cukup jauh. Namun Sriwijaya tampaknya mulai mengejar. Sebentar lagi memasuki tikungan Love. Jarak mereka cukup aman dari benturan. Dan memasuki lap ke-10, sudah 5 tim yang berhasil memimpin balapan, dengan Sriwijaya sebagai tim terlama mempertahankan pimpinan balapan. Tapi kini PSBS lah yang berada di posisi 1. Tapi kita lihat Sriwijaya kembali lagi memimpin balapan di lap ke-10 ini. Bahkan ia membuat jarak yang jauh dari gerombolan tim di belakangnya, membuat ia aman dari rentetan benturan. Mampukah Sriwijaya kali ini mempertahankan posisinya dari berbagai ancaman tim balap kelereng lainnya? Kita lihat saja. Oh, tampaknya PSBS mengancam posisi Sriwijaya. Harus waspada Sriwijaya agar tidak disusul. Oh, Semen Padang menyalip 2 tim sekaligus dan berada di posisi 2. Semen Padang sepertinya mulai bersaing di urutan terdepan. Namun kali ini jaraknya cukup jauh. Oh, Semen Padang didahului oleh PSIS. Mudah sekali Semen Padang disusul. Oh, Semen Padang kesulitan memasuki konveyor dan posisinya pun terperosok ke belakang. Sementara PSIS mulai mengancam posisi Sriwijaya. Namun PSIS kalah sprint, tidak berhasil mendahului Sriwijaya. Kini malah posisinya yang semakin terancam oleh Kalteng Putra. Dekat sekali Kalteng Putra, hampir saja kembali mengancam. Oh, Kalteng Putra didahului oleh PSBS Biak Numfor. Semakin seru aksi susul menyusul di akhir balapan ini pemirsa. Perebutan posisi 2 yang ketat sekali antara PSIS, PSBS dan Kalteng Putra. Oh, Mitra Kukar juga ikut bersaing. Kita lihat berada di posisi 3 Mitra Kukar berhasil menyusul. Oh, Mitra Kukar kini berada di posisi 2 menyalip PSIS Cilacap. Dan Kalteng Putra di posisi 2. Ia mendapatkan dorongan dan langsung merangsek cepat di belakang Sriwijaya. Mulai panas perebutan posisi 2. Sementara Sriwijaya di posisi pertama masih terlihat nyaman tanpa ada ancaman. Jika Sriwijaya mampu mempertahankan jaraknya seperti ini, maka ia tidak perlu khawatir dengan benturan yang sering terjadi di tikungan Love yang kerap membuat posisi tim terjun bebas. Dan memasuki lap akhir pemirsa, ini adalah lap penentu bagi Sriwijaya untuk memenangi balapan ketiga ini. Cornering yang baik Kalteng Putra mendekati Sriwijaya, sangat bahaya bagi Sriwijaya. Posisinya rawan disalip di lap akhir ini. Akankah ia mampu bertahan hingga garis finish? Harus waspada Sriwijaya dengan ancaman Kalteng Putra. Ini adalah penentuan. Kita lihat apa yang terjadi. Persis terkena marking tapi mengamankan posisi 3. Dan Sriwijaya memenangi balapan ketiga Liga 2 ini. Pertahanan yang sangat kokoh sekali dari Sriwijaya. 5 putaran akhir berhasil mempertahankan posisinya. Penampilan yang sangat brilian dari markman mereka. Rivaldi sangat-sangat mendominasi Sriwijaya dalam balapan ini. Selepas Sulut United keluar lintasan, ia selalu mampu memimpin balapan. Meskipun sering disusul, namun Sriwijaya selalu mampu merebut kembali posisi pertamanya. Selamat kepada Sriwijaya atas kemenangannya dan penampilan yang apik. Dan inilah hasil akhir balapan kali ini, dengan Sriwijaya yang diwakili oleh markman mereka, Rivaldi, menampilkan performa yang superior, mampu mempertahankan posisi pertamanya. Dan Kalteng Putra berhasil finish di posisi 2 yang menurunkan balancernya. Di posisi 3 ada Persis Solo dengan markmannya. Sementara Mitra Kukar yang start di posisi terakhir berhasil finish di posisi 4. Keputusan yang tepat Mitra Kukar menurunkan cornerman mereka. Sedangkan Semen Padang mendapatkan hasil buruk dengan finish di urutan 16. Padahal ia sempat berada di posisi 2 di lap ke-11. Tapi ketidakberuntungan terjadi saat memasuki konveyor.
Dan kita lihat tayangan ulang race ketiga ini, kecelakaan langsung terjadi di awal balapan dan Sulut United menjadi korban pertama. Padahal Sulut United berada di posisi terdepan. Sangat tidak beruntung Sulut United. Dan ini salah satu tragedi di tikungan ikonik di sirkuit Brigif Kujang. Persis Solo yang berada di posisi 2 langsung terperosok posisinya setelah mendapatkan benturan berkali-kali. Tragedi ini pun tidak hanya dialami satu kali oleh Persis, bahkan berkali-kali. Namun luar biasanya, Persis berhasil finish di posisi 3. Inilah momen saling salib antara Badak Lampung dan Kalteng Putra. Badak Lampung berhasil mendahului Kalteng Putra dengan menghindari marking dari tim asal Kalimantan Tengah itu. Namun Badak Lampung kembali disusul oleh Kalteng Putra yang memanfaatkan sedikit dorongan dari Persis Solo. Badak Lampung juga telat menutup jalur Kalteng Putra. Dan insiden keluar lintasan kembali terjadi dan dialami oleh Perserang di lap kelima. Perserang telat masuk ke konveyor sehingga ujung konveyor sedikit menerbangkannya. Namun itu cukup membuat Perserang keluar lintasan. Inilah momen Sriwijaya pertama kali disusul oleh PSBS Biak Numfor dengan memanfaatkan dorongan dari Persis Solo. PSBS yang mendapatkan dorongan berhasil merebut posisi pertama, sementara Persis lagi-lagi terkena marking berkali-kali sehingga merosot ke urutan 11. Dan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh PSBS. Ia terlalu melebar sehingga tidak melakukan marking terhadap kecepatan Sriwijaya. Sriwijaya pun dengan mudah menyalip PSBS. Lagi-lagi aksi menyalip dari Sriwijaya. Meskipun jalur menyalipnya ditutup, namun ia berhasil mendahului dua tim di depannya melalui jalur luar yang lebih terbuka. Performa Sriwijaya memang layak dinobatkan sebagai pemenang balapan ini. Dan inilah detik-detik akhir menuju garis finish. Posisi Sriwijaya sudah dipastikan aman, sementara Kalteng Putra dan Persis bersaing untuk posisi kedua. Namun Persis berhasil dimarking oleh Kalteng Putra. Untung saja Persis berhasil menghindari benturan dari tim di belakangnya sehingga mampu mengamankan posisi 3. Dan kita lihat perolehan poin sementara. Sriwijaya berhasil menggeser posisi Persis yang sebelumnya berada di puncak klasemen dengan jarak 5 poin, dan Persiba naik ke posisi 3 setelah finish di posisi 5. Sementara Kalteng Putra pada race kedua berada di klasemen 11, kini naik drastis ke posisi 4 berkat finish di urutan kedua di balapan ini. Dan Persewar, PSBS Biak Numfor, dan PSMS Medan ketiganya memiliki poin yang sama, yaitu 31 poin. Jarak mereka masih tidak terlalu jauh dari pemuncak klasemen. Masih ada kesempatan untuk mendekati poin Sriwijaya. Dan kita lihat sukacita dari pendukung Sriwijaya. Payo balik ke Liga 1 dibentangkan di sana. Sepertinya supporter Sriwijaya ingin melihat tim kebanggaan Kota Palembang ini tampil di Liga Kasta tertinggi, Liga 1 Marberan Indonesia. Dan sampai sini perjumpaan kita pemirsa. Kita telah mendapatkan pemenang race ketiga ini, yaitu Sriwijaya yang juga berada di puncak klasemen Liga 2. Kita bertemu lagi di balapan Liga 2 selanjutnya. Namun setelah race ketiga Liga 2 ini akan ada balapan Liga 1 race ketiga. Tetap saya ingatkan untuk like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan bagi Marberan Indonesia agar tetap menjaga kualitas turnamen balap kelereng. Saya undur diri, kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini dan sampai jumpa.